Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam dan luar negeri ya. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Tapi sebelum lebih lanjut, tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Tekan tombol subscribe sekarang dan tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ini materi tentang GLB dan GLBB ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya, di kelas 10 semester 1 ya. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan ya, maka rumusnya S sama dengan V kali T. Tidak ada penambahan kecepatan ataupun pengurangan kecepatan. Kecepatannya bernilai tetap. Dan jarak sebagai perkalian antara kecepatan dikali waktu ya. Nah, kemudian kalau GLBB ya, GLBB terdapat percepatan ataupun perlambatan ya. Percepatan berarti kecepatannya bertambah ya. Perlambatan berarti kecepatannya berkurang ya. Nah, ada 3 formula utama dalam GLBB ya, bahwa VT atau kecepatan akhir itu sama dengan V0 kecepatan awal ditambah A kali T. A ini adalah percepatan, T ini adalah waktu ya. Kemudian S ini jaraknya. V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, plus setengah A ini percepatan, T adalah waktu ya, kuadrat. Dan yang terakhir adalah VT kuadrat, kecepatan akhir kuadrat, sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A. A itu adalah percepatan, S adalah jarak ya. Nah, ini 3 formula utama dalam GLBB, dan ini formula atau rumus utama dalam GLB ya. Oke, kita lihat beberapa contoh soal, dan soal ini terkait dengan soal-soal masuk ujian perguruan tinggi negeri ya. Baik, kita lihat nomor 1. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan ya, dari kelajuan 25 meter per second menjadi 15 meter per second dalam jarak 40 meter. Jarak total dalam meter yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti. Oke. Nomor 1 ini bisa saya gambarkan seperti ini ya. Andaikan ini adalah lintasan ya, mobil sampai dengan dia berhenti ya, dia memiliki kecepatan awal V0 sebagai 25 meter per second. Kemudian diperlambat di titik ini, misalkan VT adalah 15 meter per second, dan kemudian akhirnya dia berhenti ya, kecepatan akhir 0 ya. Nah, berapa jarak total dari awal sampai dengan akhir? Sebutlah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C ya. Kita akan mencari jarak total atau SAB ditambah SBC ya, berapa nilainya. Nah, kita punya modal kecepatan awal 25 di sini, kecepatan akhir 15 di sini ya. Dan kita memiliki jarak 40 meter. Nah, ya, ini jarak antara A sampai dengan B. Nah, sebenarnya SAB udah jelas ya, 40 meter, SBC yang belum ada. Kita akan menggunakan formula ini kalau salah ya. Nah, tapi pada ruas BC. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berapa perlambatan dia ya. Perlambatan ini bernilai konstan dari A, B, kemudian C ya. Gunakan formula ini juga karena ada V0, ada S, dan ada VT. Bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS.
15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2A, S-nya adalah 40 ya. 225 ya. 625 ditambah 2 kali 40 80A. Nah, ini kalau kita pindah min ya, 80A ya sama dengan 625 dikurang 625. Iya, 400 ya, atau A adalah 400 dibagi 80. Nah, 400 bagi 80. Iya, 40 bagi 8 ya, minus 5. Nah, mobil ini ya jelas ini diperlambat dengan perlambatan 5 meter per second ya dalam ruas AB. Nah, kita akan gunakan perlambatan ini untuk menentukan jarak BC, di mana ini dijadikan sebagai kecepatan awal dan ini dijadikan sebagai kecepatan akhir, dan kemudian ini perlambatannya ya. Gini, sama gunakan ya bahwa VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS, bahwa VT adalah 0 ya, kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 dinyatakan ini ya 15 kuadrat ya plus 2, A nya adalah masukkan negatif 5 ya, karena dia berupa perlambatan, maka nilai negatif itu harus dimasukkan dalam perhitungan, dikali S. 0 sama dengan iya 225 min 10 S ya, 2 kali min 5 min 10 kali S, atau 10 S sama dengan 225, atau S sama dengan iya betul 22,5 meter. Oke ya, dengan demikian total jarak ya S ya, yang pertama adalah 40 ya, kemudian yang kedua adalah 22,5. Jadi 40 ditambah 22,5 sama dengan iya 62,5 meter. Begitu jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Bagaimana dengan nomor 2? Kita lihat nomor 2. Kalian bisa lihat, baca dulu sambil ya tekan tombol subscribe ya. Nomor 2. Ada grafik ya Fn ya. Sebuah benda bermassa 250 gram bergerak dengan kecepatan V sama dengan min 2 meter per second ya. Benda ini lalu mengalami gaya sepanjang gerakannya yang ditujukan grafik kecepatan partikel setelah mengalami F selama 1 detik. Oke. Perhatikan oleh kalian, ini adalah gaya ya, force, dan ini adalah waktu T. Nah, ini kaitannya adalah dengan impuls ya. Saya sodorkan satu formula. Impuls sama dengan perubahan momentum ya. Impuls sendiri F kali delta T. Perubahan momentum ya M V2 min V1. Nah, kita akan menggunakan formula ini ya. Terus bagaimana kok dalam bentuk grafik? Nah, jika terdapat grafik F kali delta T ya, maka F kali delta T ini sama dengan luas area di bawah grafik ya. Pada saat 1 detik ya, kalian bisa lihat pada saat 1 detik dia berupa segitiga siku-siku ya, siku-siku di angka 1 ini. Artinya gini, saya gambar lagi ya, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini 1 detik. Ketika 1 detik F ini adalah 2 Newton ya. Oke. Nah,
F kali delta T artinya luas itu ya. Nah, ini sama dengan luas segitiga ya, setengah alas kali tingginya adalah 2. Oke. Sama dengan massa ini 250 gram. Harus kita nyatakan dalam kilogram. Kita bagi 1000. Ya, sama dengan seperempatnya ya, betul, seperempat. Nah, V2 berapa? Ya. Ketika ya bergerak dengan kecepatan ini awalnya negatif ya, min 2. Nah, kecepatan ini adalah besaran vektor ya. Besaran vektor kalau dalam perhitungan harus tetap dimasukkan tandanya dia ya, tandanya dia negatif. Oke. Nah, sebagai simbol ini kita coret, ini kita coret. 1 kali 1, 1, betul. Seperempat. Nah, ini V2 plus 2 ya kan. Oke, artinya ini kali silang, ini 4 ya kan ya. 1 kali 4 sama dengan V2 ditambah 2, betul. Maka V2 adalah 4 dikurang 2 meter per second. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kita lihat nomor 3 nih ya. Nomor 3 ya. Ini tentang analisa grafik sebenarnya ya. B, jangan lupa sebelum itu untuk subscribe ya channel ini supaya semangat membuat channel. Oke. Nomor 3 ya. Kalian bisa amatin dulu sambil saya bacakan. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 5 detik. Oke. Dalam soal ini kecepatan dalam meter per detik ya, terhadap waktu dalam second. Benda bergerak dari 0 sampai dengan kecepatan 60 dalam waktu 2 second ya. Kemudian naik ke 80 dalam detik ke 4 second, dan kemudian 5 ini konstan di 80 ya. Pertanyaannya adalah kita lihat yang atas ini. Nah, dari grafik dapat dinyatakan jarak yang tempuh 4 detik ya, 4 detik. Oke, saya balik lagi ke sini. 4 detik. Ya. Pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya bahwa menentukan jarak dari grafik itu sama dengan menentukan luas area di bawah grafik. Jadi kalau kita lihat ini grafik ya sampai dengan 4 detik ya. Nah, seperti ini 4 detik, ini 2 detik. Ketika 2 detik kecepatannya 60, ketika 4 detik kecepatannya adalah 80. Nah, jarak tempuh sampai dengan 4 detik ini sama dengan luas ya, sampai dengan 4 detik itu ya. Luas pertama ditambah luas 2 ya. Bagaimana luas pertama? Luas pertama adalah setengah alas kali tinggi ya kan. S nanti gini, setengah alasnya adalah 2, tingginya adalah 60 ya, tambah luas yang sekarang yang ini trapesium, 60 tambah 80 ya kan, dibagi 2 kali tingginya, jedanya adalah 4 ke 2 ke 4 ya, 2 gitu. Nah, bisa kita hilangkan beberapa angka sebenarnya ya. Setengah kali 2 ya 1, jadi di sini 60. Ini 2 bisa kita coret juga, jadi 60 tambah 80 adalah 140. Oke, 60 tambah 140 200 meter. Jadi jawabannya adalah 200 meter. Jarak yang ditempuh benda tersebut sampai dengan 4 detik.
Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Kita lihat apakah ada nilai 200. Iya, ada itu ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semangat membuat video-video pembahasan seperti ini ya. Oke, lagi-lagi tentang soal masuk perguruan tinggi negeri. Ini adalah soal UMUGM tahun 2008, kode 472 nomor 4. Silakan dibaca dulu, diamatin. Oke, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second. Ya, mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per second hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dan waktu total ya untuk bergerak 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa? Oke, gini ya. Benda dipercepat. Kalau ini kecepatan ya, fungsi sumbu Y ini sumbu kecepatan dan ini sumbu waktu ya. Benda dipercepat berarti grafiknya naik ke atas ya. Nah, kemudian konstan dia bilang. Nah, kemudian diperlambat dengan slope kemiringan ya antara ini dan ini sama ya. Nah, kenapa? Karena di sini percepatannya adalah 5 meter per second, di sini perlambatan juga 5 meter per second. Ya. Sebutlah ini waktu tertentu, ini waktu tertentu, dan ini dia butuh waktu 25 detik. Berapa waktu ketika benda ini kecepatannya konstan ya? Ya. Clue-nya adalah ini 5 meter per second ya. Ini juga 5 meter per second. Ya. Dan kecepatan rata-rata 20 meter per second. Kecepatan rata-rata itu sebenarnya total jarak dibagi waktu ya, total waktu. Kalau jarak ya gini, ini total jarak dibagi waktu ya kan. Dibilang ini sama dengan 20 ya, kemudian sama dengan jarak dibagi waktunya 25. Artinya kita dapat S 25 kali 20, 500 meter. Nah, kita analisa nih 500 meter. Ini sebenarnya kalau kita mau main tebak-tebakan ya, dari sini adalah 5 detik, dari sini juga 5 detik. Kenapa? Karena dia pada percepatan konstan ya. Artinya kalau kita taruh ini 5 detik ya, berarti ini di 20 detik ya kan. Nah, di 20 detik ya. Oke. Dan kecepatan konstan ketika itu ya, dengan mengacu segitiga ini kita masukkan sini, artinya ketika 20 detik ya, ini kecepatan di sini adalah 25 meter per second ya. Kenapa 25? Karena 25 kali 20 sama dengan 500 ya. Nah, hitungan pendeknya adalah seperti itu. Dengan demikian, waktu ketika
V konstan ya, V tetap itu adalah dari 5 sampai 20, berarti 15 detik. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jika tidak mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke. Kemudian nomor 5. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan keadaan gerak suatu dimensi benda ya, titik ya. Grafik yang dapat menunjukkan arah gerak benda tersebut pada posisi atau waktu tertentu. Wow. Ini soal model opsi ya, 1, 2, 3, 4. Semua grafik polanya sama ya, polanya sama ya, begini. Semuanya begini, hanya fungsinya yang beda ya. X ini semuanya fungsi waktu, tapi Y nya adalah beda ya. Ini fungsi waktu, ini fungsi X jarak ya, ini fungsi V kecepatan Vx ya, ini percepatan. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan ini opsi 4. Nah, kita baca ulang lagi. Grafik di bawah ini menampilkan keadaan gerak satu dimensi sebuah benda titik ya. Grafik yang dapat menunjukkan arah gerak benda tersebut pada posisi atau waktu tertentu. Yang pasti 2 betul ya. Oh maaf, ini X ya. Iya. X itu fungsi waktu atau T bisa dijadikan sebagai fungsi X. Ini benar ya. Ini benar. Kenapa benar? Karena X pasti fungsi waktu, kecepatan juga bisa fungsi waktu ya. Ini benar juga ya, hanya dalam satu koordinat yang berbeda, maka ini benar. Nah, sekarang bagaimana dengan 4? Bisa dimungkinkan bahwa percepatan itu bertambah ya, artinya percepatan di atas percepatan. Benda ini sangat penambahan percepatan ya. Ini juga bisa dinyatakan benar ya. Oke, saya ulang lagi. Ini adalah ketika posisi itu menyatakan kemudian dalam fungsi waktu ya. Dan ini jelas waktu menyatakan dalam fungsi. Ini dengan ini inverse ya, artinya ini benar juga. Kemudian kecepatan juga bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu. Ini benar juga, pasti benar ya. Dan ini percepatan sebagai fungsi waktu juga betul ya. Ada kalanya percepatan fungsi waktu pangkat 3, bukan pangkat 2 lagi ya, seperti itu. Oke, semua benar. Nah, ini kalau opsi seperti ini semua benar, itu jawabannya adalah E ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini dan tonton video yang lainnya. Terima kasih.